Nama saya Maisarah Hasibuan dengan NIM 1906223. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kekerasan. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada menurut ahli. Ahli pertama itu John Haggers pada tahun 1981. Menurut Jones, kekerasan itu merupakan suatu tindakan seseorang kepada pihak lain yang berkaitan dengan timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Jadi, menurut John ini, kekerasan itu suatu tindakan yang dilakukan orang lain terhadap pihak lain yang bisa merubah fisik maupun psikis seseorang. Misalnya untuk perubahan fisiknya itu seperti cedera, sedangkan untuk perubahan psikisnya itu bisa melemahnya mental seseorang. Dan ahli kedua itu ada Robert Audi pada tahun 2001. Menurutnya, kekerasan itu adalah suatu serangan penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang. Nah, maksudnya kalau untuk maksud Robert ini, kekerasan itu penyalahgunaan secara fisik terhadap orang lain. Misalnya kan, karena dia merasa kekuatan dia lebih memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada orang lain, kayak gitu. Dan poin kedua itu ada kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan objek yang terkena kekerasan, dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis seseorang. Nah, maksudnya di sini adalah kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan objek. Nah, karena kan pihak lain tidak bisa seperti kekuatan ataupun tenaga yang dimilikinya sehingga seseorang itu bisa memberikan kekerasan terhadap orang lain seperti itu, atau menganggap pihak lain itu lemah seperti itu. Dan dari perlakuan tersebut bisa berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan seseorang. Nah, di situ kan sudah jelas kekerasan itu bisa merusak fisik. Contoh kerusakan fisik itu bisa cedera ataupun bisa kayak luka-luka, bahkan bisa untuk kematian sendiri. Misalnya untuk contoh untuk kekerasan fisik itu bisa seperti menendang, memukul, melempar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kerusakan fisikis itu dilakukan seseorang kepada orang lain itu dengan bahasa tubuhnya. Misalnya seperti memandang sinis, melototi, mengancam, mengucilkan, dan lain sebagainya. Dan poin yang terakhir ataupun poin ketiga itu ada kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Nah, untuk poin ketiga ini, kekerasan itu perbuatan yang tidak baik dan yang bisa merugikan pihak lain gitu. Dan untuk penyelesaiannya sendiri, penyelesaian kekerasan ini sudah diatur dalam undang-undang maupun kaidah dalam masyarakat. Jenis kaidahnya itu bisa seperti kaidah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi, kaidah agama ataupun kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, dan kaidah sopan santun atau adat, dan yang terakhir itu ada kaidah hukum. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, hai teman-teman, baik, perkenalkan nama saya Diva Ashifa. Selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang klasifikasi daripada kekerasan. Nah, teman-teman,
klasifikasi daripada kekerasan ini, menurut Kadis, beliau mengatakan bahwa ada 4 klasifikasi daripada kekerasan. Nah, klasifikasi yang pertama itu ada emotional violence ataupun kekerasan emosional. Kekerasan emosional ini dia tuh merupakan tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan oleh amarah ataupun perasaan takut yang meningkat gitu, dimana ketika seseorang melakukan kekerasan tersebut ataupun perilaku agresif itu dia tuh disebabkan oleh adanya amarah di dalam diri dia ataupun adanya rasa takut di dalam diri dia, sehingga mendorong dia untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan gitu ataupun tindakan agresif. Contohnya misalnya ketika ada seorang anak, dia itu mencuri barang milik anak yang lain gitu. Ketika dia sedang mencuri, ternyata dia ketahuan gitu sama orang lain gitu. Karena dia ketahuan, dia merasa takut gitu. Dan rasa takut yang timbul tersebut menjadikan dia melakukan perilaku kekerasan kepada orang yang memergokinya sedang melakukan pencurian gitu. Jadi kekerasan yang dilakukan tersebut disebabkan oleh adanya rasa takut pada diri dia ataupun karena adanya amarah gitu. Dia marah karena ada orang lain yang mengetahui dia sedang mencuri gitu, sehingga karena amarah tersebut dia melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain yang memergoki dia sedang melakukan perilaku pencurian gitu. Nah, yang kedua itu ada instrumental violence. Jadi instrumental violence ini yaitu merupakan tingkah laku agresif karena dipelajari dari lingkungannya, di mana dia itu berperilaku kekerasan ataupun dia itu berperilaku agresif karena hasil daripada apa yang dia pelajari daripada lingkungan sekitarnya. Misalnya ada seorang anak, dia itu tinggal di sebuah keluarga yang memang sering melakukan tindakan kekerasan gitu, suka memukul keluarga dia gitu, ataupun lingkungan sekitar dia, tempat dia bermain itu juga sering melakukan tindakan kekerasan gitu. Misalnya anak-anak yang lain, teman-teman dia yang lain tuh suka memukul gitu. Jadi dia mempelajari perilaku agresif tersebut, dia mempelajari perilaku kekerasan tersebut, dia mempelajari orang-orang yang lain yang suka memukul, sehingga dia juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kekerasan yang dia sebabkan dikarenakan apa yang dia pelajari gitu, apa yang dia lihat di lingkungan sekitar dia. Itu yang dimaksud dengan instrumental violence, di mana kekerasan itu muncul karena apa yang telah ia pelajari gitu. Nah, yang ketiga itu, klasifikasi yang ketiga itu ada random or individual violence. Dia itu merupakan tingkah laku perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang ini melakukan tindakan kekerasan karena dia itu ada tujuan yang ingin ia capai gitu. Misalnya contohnya seperti begal ya teman-teman. Begal itu kan sering gitu kan melakukan perilaku kekerasan seperti menceki yang mempunyai, misalnya begal motor gitu. Dia itu menceki orang yang mempunyai motor tersebut ataupun membacok orang yang punya motor tersebut gitu. Dia itu melakukan tindakan kekerasan seperti menceki atau membacok tersebut karena ada tujuan yang ingin ia capai. Tujuannya ialah ia ingin memiliki motor tersebut ataupun ia ingin mencuri motor tersebut. Itu yang disebut sebagai random or individual violence gitu. Dia itu melakukan tindakan kekerasan karena ada suatu tujuan yang ingin ia capai. Nah, yang ketiga itu ada collective violence. Jadi collective violence ini merupakan tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau tadi randomer individual violence itu dilakukan oleh satu orang gitu, untuk mencapai tujuan dia gitu. Kalau di collective violence ini dia itu melibatkan suatu kelompok gitu. Jadi lebih daripada satu orang gitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya misalnya saya ingin mencuri gitu ya teman-teman. Jadi saya mengajak nih teman-teman geng saya untuk melakukan pencurian juga gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kami bisa memiliki uang, misalnya jika kami ingin mencuri uang gitu. Jadi kalau di collective violence ini dia tuh perilaku kekerasan ataupun perilaku violence, dia itu melibatkan sekelompok orang gitu, bukan hanya satu orang demi mencapai suatu tujuan gitu. Seperti contohnya tadi gitu, misalnya saya bersama geng saya itu ingin melakukan kekerasan seperti pencurian untuk mencapai suatu tujuan itu, yaitu ingin memiliki uang gitu. Nah, itu teman-teman 4
klasifikasi kekerasan menurut Kadis gitu. Nah, sementara itu, baik teman-teman. Jadi menurut Chilnet dan Quainey, jadi kekerasan ini dia itu dibagi menjadi dua. Ada kekerasan individual dan juga ada kekerasan kolektif. Jadi kekerasan individual ini ialah kekerasan yang memang dilakukan oleh individu, teman-teman. Tidak melibatkan suatu kelompok gitu. Misalnya seperti perilaku pembunuhan gitu. Seseorang melakukan perilaku pembunuhan kepada orang lain, perampokan ataupun pemerkosaan gitu. Jadi kekerasan yang dilakukan ini dia itu hanya dilakukan sendiri gitu, tidak melibatkan orang lain. Itu yang dimaksud dengan kekerasan individual. Sedangkan yang kedua itu ialah kekerasan kolektif. Jadi teman-teman, di kekerasan kolektif ini dia itu melibatkan suatu kelompok gitu. Tidak hanya dilakukan oleh dia sendiri gitu. Jadi menurut Tilly, dia itu mengatakan bahwa kekerasan kolektif ini dia itu dibedakan atas 3. Dia itu dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada kekerasan kolektif primitif, yaitu merupakan kekerasan bersifat non-politis dan ruang lingkup terbatas pada komunitas lokal gitu. Jadi kekerasan kolektif ini dia itu tidak bersifat politik, teman-teman. Dan ruang lingkupnya juga terbatas gitu. Dia itu hanya pada komunitas lokal. Contohnya misalnya contohnya seperti demo gitu ya teman-teman, misalnya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain gitu, ada kayak berantem gitu. Itu kan tidak melibatkan politik ya teman-teman, dan dia itu hanya terjadi pada ruang lingkup terbatas gitu, tidak ruang lingkupnya itu tidak besar gitu, ataupun kayak ada berantem antara kelas A dan kelas B gitu. Jadi itu kan tidak melibatkan politik gitu. Itu yang dimaksud dengan kekerasan kolektif primitif. Dan yang kedua itu ada kekerasan kolektif reaksional. Yaitu merupakan reaksi terhadap penguasa, pelaku bersifat heterogen yang memiliki kepentingan menentang kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil gitu. Nah, jadi kalau kekerasan kolektif ini reaksional ini dia itu merupakan reaksi misalnya contohnya seperti reaksi masyarakat terhadap suatu penguasa yang dimana ternyata penguasa ini dia itu tidak teman-teman, tidak bijak gitu di dalam menjalankan tanggung jawabnya gitu. Jadi misalnya dia itu melakukan tindakan yang merugikan warga setempat gitu, sehingga dia itu dikatakan tidak bijak gitu, sehingga merugikan banyak orang gitu. Itu yang dimaksudkan dengan kekerasan kolektif reaksional, di mana suatu penguasa ini melakukan sesuatu kekerasan yang dapat merugikan orang lain gitu, dan dia itu memiliki kepentingan pribadi dia gitu. Contohnya misalnya yang lain gitu, di mana seorang penguasa ini dia itu memiliki sebuah pabrik di suatu desa gitu, dan pabrik dia itu misalnya awalnya sudah ada kesepakatan nih di dalam dengan warga desa, tidak membuang limbah sembarangan gitu. Tapi ternyata si pemilik pabrik ini dia itu tidak menetapkan kebijakan tersebut. Dia itu malah membuang limbah pabriknya itu secara sembarangan, sehingga masyarakat tersebut merasa tidak adil karena tidak sesuai dengan perjanjian yang memang sudah dia tetapkan di awal gitu. Itu yang dimaksud dengan kekerasan kolektif, di mana kekerasan merupakan yang dilakukan oleh suatu penguasa gitu, ataupun reaksi penduduk kepada suatu penguasa yang memang tidak adil ataupun tidak bijak terhadap kebijakan yang seharusnya ia laksanakan. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir itu adalah kekerasan kolektif modern. Nah, kekerasan kolektif modern ini dia itu merupakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir. Jadi kalau kekerasan kolektif modern ini dia itu ada melibatkan politik, teman-teman. Contohnya misalnya korupsi yang dilakukan oleh perwakilan rakyat gitu, dan sehingga korupsi yang dia lakukan itu menimbulkan kesenjangan ekonomis di masyarakat gitu, karena dia melakukan perilaku korupsi tersebut gitu, yang dimana perilaku tersebut dia itu sudah tersusun dan terorganisir gitu. Itu yang dimaksud dengan kekerasan kolektif modern, yang dimana kekerasan itu disebabkan untuk mencapai suatu tujuan ekonomis dan politis. Dia itu ada sifat politisnya. Tapi kalau di kekerasan kolektif reaksional ini memang dia itu dilakukan oleh suatu penguasa gitu.
tapi dia itu kekerasannya itu merupakan reaksi daripada orang yang dirugikan gitu. Mungkin teman-teman cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ulfa Mahera. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekerasan struktural. Apa sih kekerasan struktural itu? Kekerasan struktural adalah istilah yang diciptakan oleh Johann Galtung dan para teolog pembebasan selama tahun 1960-an yang menggambarkan struktur sosial ekonomi, politik, hukum, agama, dan budaya yang menghentikan individu, kelompok, dan masyarakat dari mencapai potensi penuh mereka. Dalam penggunaan umum, kata kekerasan seringkali menyampaikan gambaran fisik. Namun, menurut Galtung, itu adalah kerusakan yang dapat dihindari dari kebutuhan dasar manusia atau penurunan kehidupan manusia yang menurunkan tingkat aktual di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan mereka di bawah apa yang seharusnya mungkin. Selanjutnya, kita juga dapat mendefinisikan kekerasan struktural sebagai salah satu cara untuk menggambarkan pengaturan sosial yang menempatkan individu dan populasi dalam bahaya. Pengaturannya bersifat struktural karena tertanam dalam organisasi politik dan ekonomi dunia sosial kita. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaul Kamila akan melanjutkan presentasi dari Ulfa Mahera mengenai bentuk-bentuk kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini dibangun dalam sebuah kesenjangan sistem yang menghasilkan suatu distribusi power yang hanya memenangkan satu pihak dan mengancam kelangsungan atau kesempatan hidup dari pihak lain. Kemudian Johann Galtung juga mengkategorikan kekerasan struktural ini berdasarkan kebutuhan yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kelangsungan hidup atau survival need. Kelangsungan hidup ini merupakan suatu kebebasan dari kekerasan atau keamanan. Galtung juga mengidentifikasikan dengan eksploitasi tipe A, di mana pada eksploitasi tipe A ini memberikan hasil akhir dari sistem interaksi yang tidak seimbang. Yang kedua, kesejahteraan atau well-being need. Pada ancaman terhadap kesejahteraan ini, hasil akhirnya itu berupa bias. Itu contohnya seperti kematian yang terjadi akibat kemiskinan yang permanen yang menyebabkan gizi buruk. Yang ketiga, adanya identitas atau identity needs. Selain eksploitasi yang berujung pada pelemahan fisik, kekerasan struktural juga dapat mempengaruhi pikiran dan semangat. Yang terakhir, adanya kebebasan atau freedom need, di mana bentuk eksploitasi dalam bentuk kebebasan ini dapat melalui marginalisasi, yaitu suatu proses di mana underdog-nya dibatasi dan dipinggirkan dalam berbagai akses maupun urusan oleh top dog. Saya Sonia Agustina, di sini saya akan menjelaskan slide terakhir. Galtung juga menguraikan 6 dimensi penting dari kekerasan. Yang pertama, ada kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani, bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis ialah tekanan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental dan otak. Dan yang kedua itu ada pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, dan kurang terbuka, serta cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euforia. Dan yang ketiga itu ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu, tetap ada ancaman kekerasan dan psikologis meskipun tidak memakan korban, tapi membatasi tindakan manusia tersebut. Dan yang keempat itu ada subjek ataupun tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Dan yang kelima itu disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat dan mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.
Dan yang keenam itu ada yang nampak dan tersembunyi. Kekerasan yang nampak atau nyata, baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meskipun secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan, tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil, sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudahnya. Kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Mekanisme kekerasan struktural dalam bentuk 6 faktor yang mendukung pembagian egaliter meliputi urutan kedudukan linear, pola interaksi yang tidak siklis, korelasi antara kedudukan dan sentralitas, persesuaian antar sistem, keselarasan antar kependudukan, dan perangkap yang tinggian tertingkat.